Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sahabat Pramita dimanapun berada. Sahabat Pramita, bertemu kembali dengan Pramita tentunya dalam rangkaian Healthy Talk Instagram Live Pramita yang akan membahas tentang mengenal lebih jauh penyakit lupus. Materi kali ini materi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas nih di siang hari ini. Oke, terima kasih buat sahabat Pramita yang sudah bergabung. Tapi boleh nih sahabat Pramita ajak keluarganya ataupun sahabatnya, atau boleh nih ajak pasangannya untuk bergabung join di Instagram Live Pramita kita pada siang hari ini. Karena topiknya sangat menarik nih selama 1 jam ke depan. Oke, sahabat Pramita, jangan lupa untuk selalu follow Instagram Pramita @pramitalab.id. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Surti Primaningrum selaku host di acara Instagram Live kita di siang hari ini. Tapi pastinya saya tidak akan sendiri nih, karena nanti akan ada narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Andi Raga Ginting, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Reumatologi. Sebentar saya akan undang Dr. Andi Raga Ginting. Sahabat Pramita, mohon bersabar karena saya sedang mengundang Dr. Andi Raga Ginting nih. Nah, mudah-mudahan sudah tersambung nih dengan Dr. Andi Raga Ginting. Sebentar ya, sahabat Pramita, sepertinya ada gangguan nih di Dr. Andi Raga Ginting nih. Kita tunggu sebentar lagi. Siang hari ini topiknya sangat menarik sekali nih, sahabat Pramita. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Pramita, pramitalab.id. Karena kita bakal ada voucher pemeriksaan medical check-up. Halo, nah sudah hadir Halo, nih bersama akhirnya kita masuk deh. Dr. Andi Raga Ginting. Hai dokter, apa kabar nih dokter? Halo Dokter Surti, kabar baik. Dokter Surti apa kabar nih? Alhamdulillah sehat dokter. Nah Alhamdulillah. dokter, boleh nih sebelum kita memulai Instagram live kita di siang hari ini, dokter menyapa sahabat Pramita dulu nih dok, yang saat ini sudah stay bergabung bersama kita untuk join mendengarkan topik kita yang sangat menarik di siang hari ini nih dok. Oke, terima kasih Dokter Surti. Ya, jadi hai semuanya, sahabat Pramita dan juga semua teman-teman yang udah ikutan di IG Live kali ini. Ya, selamat siang dan salam sehat semuanya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga sebelumnya Hmm. dokter atas waktunya nih yang sudah bersedia untuk join bersama kita di Instagram live kita di hari ini ya dok. Siap. Oke, dokter, sebelum kita lanjut obrolan nih di siang hari ini, izinkan saya untuk membaca CV dokter secara singkat ya dok ya. Boleh, boleh. Silakan. Oke, Dokter Andi maaf dok, Dokter Andi Raga Ginting, Magister Kedokteran, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Reumatologi, mengenyam pendidikan, Dokter Umum di Fakultas Kedokteran USU tahun 2004 sampai 2010. Lalu melanjutkan S2 Magister Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran USU tahun 2010 sampai 2015. Lalu menyelesaikan spesialis ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran USU juga ya dok, tahun 2011 sampai 2015. Lalu melanjutkan subspesialis reumatologi di Fakultas Kedokteran UI tahun 2017 sampai 2019. Dan menyelesaikan fellowship di Keio University Hospital, Tokyo, Jepang tahun 2019. Nah,
baru saja menyelesaikan S3 Ilmu Kedokteran ya, Dok. Iya, Di FK USU tahun 2021 sampai 2025. iya. Baru saja selesai ya, Dok? Iya, baru selesai, baru Iya, wisuda kemarin. baru wisuda ya, Dok. Selamat ya, Dokter Andi Raga Ginting Makasih. ya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya, Dokter ya. Amin, Iya, amin. amin. Eh, Baik, dokter. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Pramita nih yang masih setia bergabung bersama kami di siang hari ini selama 1 jam ke depan dalam rangkaian Healthy Talk Instagram Live Pramita. Tak lupa kami juga akan terus membagikan informasi-informasi menarik tentang kesehatan yang pasti akan bermanfaat bagi kita semua ini ya, Dok. Ya, itu. Oke, kami juga mau mengingatkan nih Dok kepada seluruh sahabat Pramita yang nantinya ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Andi Raga tentang materi kita kali ini, yaitu mengenal lebih jauh penyakit lupus. Caranya sangat mudah, sahabat Pramita hanya tinggal mengetik saja pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh Dokter Andi sendiri ya Dok. Yes. Oke, pastinya Oke. dong. Nah, selain materi yang menarik hari ini nih, Dok, ada satu informasi Hmm. menarik lainnya nih yang akan kita bagikan kepada sahabat Pramita di siang hari ini, yaitu bagi 3 sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan paling menarik Hmm. akan kami pilih di penghujung acara nantinya untuk berkesempatan mendapatkan hadiah, Dok. Oh. Hadiahnya berupa voucher pemeriksaan paket medical check-up di Pramita sebesar Rp250.000. Hmm. Dan voucher ini berlaku di seluruh cabang Pramita se-Indonesia. Oh, Cukup menarik ya, Dok ya? menarik sekali. Jadi Menarik. harus sampai habis nih ya. Ya, Bukan ya? tapi tak lupa juga sahabat Pramita harus memfollow Instagram Pramita @pramitalab.id. Nantinya sahabat terpilih yang akan terpilih nanti akan kami hubungi secara langsung nantinya. Hmm. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram sekali lagi @pramitalab.id ataupun akun sosial media Pramita yang lainnya. Oke, dokter. Oke, Untuk siap. mempersingkat waktu nih, Mhm. langsung saja kita bahas tema kita ya pada siang hari ini, yaitu mengenal lebih jauh penyakit lupus. Nah, Yes. penyakit lupus ini baru saja kita peringati Hari Lupus Sedunia kemarin ya, Ya, Dok, tanggal 10 Mei benar. kemarin ya. Nah, ini reminder juga nih buat saya sendiri, apa sih penyakit lupus itu dan informasi untuk sahabat Pramita yang belum tahu nih apa penyakit lupus yang katanya juga penyakit 1.000 wajah Ya, ya dok ya. benar sekali. Sebenarnya apa sih dok penyakit lupus itu dok? Oke. Baik, terima kasih Dokter Suti. Ya, dan terima kasih nih saya ucapkan pertama-tama kepada Pramita tentunya yang ikut memeriahkan dalam Hari Lupus Sedunia yang tadi udah disebutkan tanggal 10 Mei ini. Jadi setiap tahunnya di bulan Mei Mhm. kita itu gencar-gencarnya untuk mensosialisasi tingkat kewaspadaan masyarakat baik secara umum maupun untuk dokter sejawat lainnya mengenai penyakit lupus ini. Karena ternyata memang banyak juga sampai sekarang itu belum tahu nih penyakit lupus itu apa gitu ya. Taunya mungkin kalau yang zaman dulu lupus itu kan karakter novel tuh ya kan kalau zaman-zaman dulu nih Iya. tahun kelahirannya nih. Nah, jadi lupus itu apa sih sebenarnya? Jadi lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun ya. Jadi dia bagian dari penyakit autoimun. Nah, autoimun itu kan adalah salah satu penyakit ya, sekumpulan penyakit yang diakibatkan oleh adanya kesalahan dari sistem imun tubuh kita gitu. Jadi sistem imun tubuh itu adalah sistem untuk pertahanan tubuh kita. Jadi seharusnya kan sistem imun ini akan melindungi kita dari adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh, infeksi Mhm. virus, jamur dan lain sebagainya. Tetapi pada penyakit autoimun termasuk lupus ini, sistem imunnya malah salah gitu. Malah dia bukan menyerang bakteri ataupun yang lainnya, tetapi menyerang sel tubuh kita yang sehat sendiri gitu. Jadi ini yang permasalahannya. Nah, lupus ini salah satu bagian dari penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu sebenarnya banyak dan lupus ini salah satunya. Mhm. Lupus yang menjadi concern terberat itu karena memang lupus ini adalah penyakit yang sistemik. Jadi penyakit yang bisa menyerang seluruh tubuh. Istilahnya menyerang dari ujung rambut hingga ujung kaki gitu. Tergantung nanti sistem imun tubuhnya mau menyerang yang mana Bagian. gitu Gimana? Dokter. Iya. Oke. Itu
itulah sebabnya kenapa dia dibilang penyakit seribu wajah ya, Dok ya? Jadi seribu wajah itu memang Hmm. karena dia bisa menyerang berbagai organ manapun, jadi tampilannya itu beragam-ragam. Jadi nggak sama nih semua pasien lupus Mhm. itu tampilnya. Memang secara umum kebanyakan itu ada tampilan seperti ruam merah di sekitar Ya, pipi dan hidung, dan bentuknya seperti kupu-kupu. Makanya ya, lambang lupus itu adalah kupu-kupu seperti butterfly butterfly. cleft. Yes, benar. Ya. Tetapi nggak semuanya juga tampilannya seperti itu. Ada tampilannya rambut rontok, kemudian ada tampilannya sariawan berulang, kemudian ada tampilannya nyiri-nyiri sendi, bahkan demam berulang yang tidak kunjung sembuh. Nah, di Mhm. sini yang dibilang bahwasanya tampilannya seribu wajah nih, karena memang bisa menyerupai penyakit lainnya, dan banyak pun datang itu apa namanya udah terlambat karena selama ini salah diagnosa, dalam arti dia demam berulang Iya. dikirain penyakit tipes, kemudian nanti dia demam berulang disertai trombositnya turun dikirain demam berdarah, berulang masuk rawat inap gitu, ternyata Mhm. nggak kunjung sembuh. Kemudian beberapa minggu kemudian dia muncul apa namanya nyeri-nyeri sendi, terus kemudian beberapa bulan kemudian baru muncul ruam merah, rambut rontok, baru kelihatan lupusnya lebih jelas Mhm. lagi gitu. Mhm. Makanya kadang kalau pada saat fase-fase awal ini agak sulit untuk mendiagnosa lupus karena tampilannya beragam dan gak spesifik. Namun banyak kan udah datang terlambat dengan keluhan yang udah full blown, alam arti udah kelihatan semua ciri khasnya Mhm. seperti itu. Mhm. Berarti hati-hati ya, Dok, Mhm. dengan gejala-gejala penyakit yang berulang ya. Benar. Jangan asal minum obat sembarangan, langsung Yes. konsultasi ke dokter ya. Lebih enaknya ya, Dok ya. Yes, apalagi kalau udah berlangsung cukup lama gitu, seperti demam yang nggak kunjung sembuh, terus Mhm. rambut rontok yang udah nggak kunjung sembuh dan semakin parah, nyeri sendi Mhm. apalagi gitu Ya, sih ya. Karena kalau jangan kita kasih obat aja, nanti abis itu sembuh muncul lagi kan ya, nggak ya, selesai ya. benar. Jangan Mhm. self diagnostik ya, Yes, Dok ya. itu benar sekali. Ya. Terus Dok, saya mau bertanya nih. Mhm. Kira-kira mungkin banyak sahabat Pramita yang nggak tahu nih. Kira-kira penyakit lupus ini menular atau enggak ya, Nah, Dok? pertanyaan yang bagus sekali Dr. Surti ya, karena Mhm. memang banyak juga yang masih belum tahu secara pasti. Yang namanya Mhm. penyakit autoimun termasuk lupus itu sebenarnya penyakit yang tidak menular gitu. Tapi karena bentukannya itu kebanyakan ada ruam merah, jadi orang kadang-kadang takut nih ya apakah ini menular atau tidak. Tapi jawabannya itu ya. Jadi jangan istilahnya takut sama pasien Mhm. lupus, jangan takut deket-deket. Mau kita sentuh pun dia ruamnya tadi ataupun yang lainnya itu nggak akan menular sama sekali kok. Ya. Ya, jadi sebenarnya penyebab penyakit lupus ini apa sih, Dok? Mhm. Triggernya tuh? Nah, jadi memang penyebabnya sampai sekarang itu tidak diketahui secara pasti. Bukan berarti memang nggak diketahui jelas lah ini. Kenapa? Karena memang banyak faktor yang terlibat, Dr. Surti. Ya, jadi banyak Mhm. faktor itu yang salah satunya itu faktor genetik. Faktor genetik itu istilahnya kalau bahasa awamnya keturunan lah, tetapi nggak 100% gitu. Jadi bukan kalau Mhm. misalnya orang tuanya lupus, anaknya itu keturunannya pasti bakal lupus. Tidak. Karena faktor genetik ini berperan kurang lebih 45% sampai 50% deh gitu. Faktor Mhm. apa lagi nih yang mencetuskannya? Nah, ini ada faktor lingkungan, faktor hormonal itu juga mempengaruhi gitu. Jadi faktor lingkungannya tadi gimana? Faktor lingkungan itu seperti sinar UV yang terlalu berlebihan yang bisa merusak kulit dan lain sebagainya. Terus Ya. kemudian faktor polusi. Polusi itu termasuk apa? Merokok. Nah, merokok juga bisa nih mencetuskan gitu, polusi udara. Terus zat kimia tertentu, dan Mhm. kita belum tahu nih zat kimia apa yang spesifiknya karena berbagai orang itu bermacam-macam berbeda. Kemudian infeksi misalnya infeksi virus, infeksi bakteri dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga faktor dari lingkungan ini adalah faktor stres. Nah, faktor stres berat ya, Mhm. seperti depresi dan lain sebagainya itu bisa mencetuskan penyakit lupus pada seseorang. Terus kemudian Mhm. ada tadi faktor hormonal. Hormonal faktor yang hormon estrogen. Makanya penyakit lupus ini sering terjadi pada perempuan gitu Wanita. karena ada faktornya tadi Mhm. estrogen kan. Terus tapi ini kalau misalnya terjadinya lupus itu harus kombinasi dari berbagai faktor tadi gitu. Jadi kalau dia punya genetik keturunan ya kalau terpapar dari berbagai faktor tadi kemungkinan besar bisa muncul lupusnya. Tetapi kalau dia nggak ada genetiknya, mau dia kena sinar ultraviolet sampai gosong sekalipun, kemudian mau dia merokok sampai berapa bungkus pun itu nggak akan muncul lupusnya gitu. Mhm. Jadi Mhm. masih sulit sekali Oke, sebentar ya, sahabat Pramita. Sepertinya kita eh, tidak
bisa terhubung dengan Dokter Andi Raga. Jadi kita akan invite kembali Dokter Andi Raga Ginting ya. Ya, Oke, putus ya. maaf. Ya, maaf dokter. Agak terputus tadi sedikit. Hmm, Boleh gitu. Yaudah, diulang yaudah. dokter tadi penjelasannya sedikit? Sampai mana tadi ya? Oke. Tentang faktor stres tadi Oh, dokter. oh, Coba, jadi ya. jadi tadi kita ngomong tentang penyebabnya ya. Jadi penyebabnya tadi kan saya bilang bahwa ada faktor genetik, Mhm, faktor lingkungan, ya banyak mhm, lingkungan tadi termasuk stres, kemudian mhm. faktor hormon yaitu Hormonal, ya. estrogen, yes. Jadi memang lupus ini bisa terjadi akibat dari kombinasi ke semua faktornya tadi gitu. Jadi Mhm. seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia nggak ada genetiknya, mau dia kena sinar ultraviolet seberapa banyak pun, atau misalnya merokok seberapa banyak pun, stres apapun ya nggak muncul plusnya gitu. Tapi kalau dia ada faktor genetik, dia bisa cenderung untuk terkena gitu. Jadi sampai sekarang memang masih sulit ditentukan yang mana faktor utamanya gitu. Nah, tadi dokter Mhm, menyebutkan mhm. kalau salah satu faktor pencetus si penyakit lupus ini adalah faktor genetik ya, Dok. Yes, benar. Kira-kira boleh nggak sih, Dok, nih pasangan atau sahabat Pramita yang ingin melakukan pernikahan nih, Mhm, memasukkan dalam pemeriksaan pranikah nih, mhm. Dok, pemeriksaan si penyakit lupus ini? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong penyakit lupus yang kita mau periksa genetiknya ya, Mhm, kita beda halnya kalau kita mau periksa masalah antibodi dan lain sebagainya. mhm, Jadi kalau genetiknya pun sebenarnya untuk lupus sendiri banyak sekali jenis genetiknya, bukan cuma satu genetik aja. Nah, mhm. kalau kita mau periksakan itu mungkin perlu beberapa pemeriksaan genetik yang harus kita periksakan dan akan memakan biaya yang cukup banyak gitu, Cukup itu dia. banyak, Jadi itu istilahnya tidak cost efektif, dan kalau nanti pun positif, apa yang mau kita lakukan gitu. Dalam ya. arti ya kita hanya bisa mencegah supaya pola hidup sehat aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kita ada faktor genetik, kira-kira nih orang tuanya Mhm, lah secara langsung atau saudara kandungnya gitu, kita cukup hanya mencegah supaya faktor lain itu tidak berdampak ke kita. Dalam arti ya faktor lingkungan tadi kita hindarin mungkin sinar matahari berlebihan, atau jaga kesehatan supaya tidak terkena infeksi, jaga pola makannya, makan yang sehat-sehat aja, hindari polusi dan lain sebagainya gitu. Jadi belum ada juga menjadi suatu patokan harus diperiksakan genetiknya, enggak sih, ya. mhm, mhm, Karena mhm. genetik pun banyak jenis genetik yang bisa Iya, positif. Sampai sekarang pun kita nggak bisa tahu satu genetik atau berapa genetik gitu. intinya tetap, harus hidup sehat ya, Dok, ya? Pola Bener. hidup sehat ya. Mm-mm. Nah, dokter kira-kira penyakit lupus ini, pengobatannya bisa seumur hidup atau bisa sembuh, Dok? Nah, jadi kalau misalnya sampai saat ini penyakit autoimun ya, termasuk lupus itu tidak bisa disembuhkan ya, Mhm, tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa itu dikendalikan dan dikontrol agar mencapai yang namanya remisi. Remisi itu bebas gejala. Jadi dalam arti dia kembali lagi seperti sehat gitu. Dalam arti nggak ada keluhan lagi, semua laboratoriumnya juga membaik gitu. Dan mhm. juga walaupun nggak bisa sembuh tadi, selain mengendalikan, tujuan pengobatan. Oke, kita invite lagi Dokter Andi Raga Ginting. Sepertinya ada, masalah koneksi sedikit, jadi kita, mohon maaf sahabat Pramita, kita akan Oh, meng-invite ada. kembali. Betul. Maaf Mana deh? dokter, Kenapa ya? Sendri wes kok eee, keluar terus. sudah Coba nggak ada sih bisa kayaknya. dokter? Udah sih, udah bisa join nih kan ya. Udah Cuman oke ya? udah oke, tapi tadi Iya, keluar terus ya. mungkin Hmm, jaringannya ya dokter ya? mungkin kali ya. Ya, Iya, iya. oke. Ya udah. Oke Tadi dokter. sampai mana ya kita ya ngomongnya? Berarti, penyakit lupus ini Mhm. harus minum obat seumur hidup ya, Dok, ya? Oh gitu ya. Jadi Hmm, pengobatan tadi memang tujuannya untuk mengendalikannya ya, untuk mhm, supaya dia remisi dan mencegah komplikasi. Jadi mencegah komplikasi dengan cara minum obat memang jangka panjang, bisa dibilang hampir seumur hidup. Tapi jangan putus asa, walaupun katanya ini kan penyakit memang nggak bisa disembuhkan, tetapi kita iya. tahu bahwasanya kesembuhan itu di tangan Tuhan. Ya, yang penting kita ikhtiar, tetap saja berusaha untuk berobat, ya Tetap gitu. nggak boleh stres ya, Dok? Karena Bener, kalau stres malah makin memperparah si penyakit lupus ini sendiri ya, iya, Dok? karena memang stres tadi kan faktor Mhm. pencetusnya gitu, dan dia Pencetus, juga iya. bisa bikin flare kekambuhannya Iya, gitu. iya. Bentar ya.
Oke, sebentar ya sahabat Pramita ya. Mohon bersabar, sahabat Pramita. Karena sepertinya jaringan sedang tidak baik-baik saja nih hari ini. Oke, kita akan mengundang kembali nih Dr. Andi Raga Ginting untuk join bersama kita. Oke, sebentar ya sahabat Pramita. Jangan lupa sahabat Pramita untuk tetap memfollow Instagram Pramita @pramitalab.id ataupun akun media sosial lainnya. Nah, nanti di sini bagi sahabat Pramita yang pertanyaannya paling menarik akan kita berikan voucher pemeriksaan medical check-up senilai Rp250.000. Nah, eh, sangat menarik sekali nih hadiah kita hari ini. Jangan lupa ajak keluarganya juga untuk join di Instagram live kita hari ini. Dokter, mohon maaf sekali lagi. Iya, nggak Nih. tahu nih kenapa nih tiba-tiba Iya, sering keluar nih ya, jaringannya sering sering keluar masuk. left out gitu ya, Dok. Ya, Left ya, in ya. kayak Sampai mana tadi? gitu. eh Ah, faktor stres adalah Oke. ya, jadi Oh, jangan sampai pasien oh ya. lupus ini sendiri stres ya dok, karena akan memperparah penyakit lupus ini sendiri. Iya, dan Jangan susah sampai juga jadi, jadi pengobatan juga agak susah mencapai iya, remisi jadinya kalau stres ya. iya. Makanya dukungan dari keluarga dan Mhm, sekitarnya itu sangat penting sekali ya. mhm, 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 mhm. mhm. Jangan sampai terjadi komplikasi juga ya dok, karena saya Yes. pernah dengar nih dok Hmm, komplikasi artis luar negeri Selena Gomez ya dok, terkena benar. penyakit lupus juga ya dok Iya, ya, sampai benar. transplantasi ginjal karena Mhm. sudah mencapai komplikasi ya Iya, penyakitnya ya dok ya, berarti penyakit memang lupusnya. lupusnya mungkin memang udah menyerang Mhm, ke ginjalnya. Kita sebut mhm, dengan lupus nefritis. mhm. Jadi memang kalau seperti itu, salah satu pengobatannya itu udah sampai tahapan ya transplantasi ginjal. Itu sih. Iya, jadi walaupun tidak menular, tapi kita harus tetap berhati-hati kalau ada gejala yang berulang-ulang, konsultasi ke dokter yang berkompeten ya, Yes, Dok. benar sekali. Ya. Oke, dokter. Nah, dokter, kira-kira ada nggak sih makanan yang boleh dikonsumsi Mhm. ataupun tidak boleh dikonsumsi nih, Dok, untuk pasien penyakit lupus? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan makanan ya, itu untuk lupus sendiri itu tidak ada makanan yang spesial dalam arti yang terkhusus untuk pasien lupus gitu. Jadi sebenarnya makanan yang paling penting untuk pasien lupus itu adalah makanan yang dengan gizi seimbang, ya kan? Mhm. Gizi seimbang. Terus kemudian memang apa namanya dengan tinggi kalau misalnya biasanya memang tinggi antiinflamasi gitu. Dan Mhm. terus kurangi atau hindari makanan ultra proses ya. Ultra proses itu yang mengandung banyak bahan kimia, zat-zat lainnya, pengawet, terus kemudian juga kurangi lemak jenuh lah kalau bisa. Iya. Nah, itu aja sih. Nggak ada mesti harus yang makanan gimana lah gitu sih Mhm. ya. Ya, Tuh. sama seperti menghindari penyakit yang lain ya, Yes, Dok, seperti benar. diabetes atau yang Sebenarnya lain. ya Heeh. betul. Hindari Sebenarnya itu yang aja. karbohidrat Oh, olahan, makanan-makanan betul. olahan Benar. gitu. Yang Eh, tinggi kadar gulanya atau iya. tinggi kadar garamnya gitu sih ya. Bagaimana dengan suplemen, Dok, atau vitamin? Ada nggak sih Mhm. suplemen atau vitamin yang harus dihindari nih oleh penderita lupus sendiri? Yang dihindari ya. Jadi sebenarnya sih ya suplemen yang berlebihan lah dalam arti sebenarnya suplemen itu sebagai pelengkap aja. Kalau Mhm, misalnya konsumsi makanan sehari-hari juga udah cukup nutrisinya, sebenarnya itu mhm. udah cukup baik gitu, nggak perlu tambahan apapun. Kecuali memang yang perlu ditambahkan itu adalah mungkin ya beberapa itu vitamin D kali ya, suplemen vitamin nih. Karena memang kita tahu bahwasanya pasien lupus itu kan menghindari sinar ultraviolet, sinar matahari. Jadi kemungkinan besar rata-rata memang kekurangan kadar vitamin D. Jadi memang harus ditambahkan vitamin D dalam suplemennya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau dikasih vitamin D harus diperiksakan dulu sebaiknya kadar vitamin D-nya berapa gitu. Ya, Karena suplemen yang biar terlalu nggak, berlebihan juga nggak bagus iya, gitu kan ya. biar nggak terlalu over ya dok, Yes, benar malah sekali. jadi penyakit yang timbul penyakit yang lain ya Ya, dok ya.
Benar, benar, benar. Kira-kira pemeriksaan lab apa saja sih, Dok, yang Mhm. bisa dianjurkan kepada pasien penderita lupus nih? Nah, jadi ada beberapa pemeriksaan lab tentunya. Tentu yang pertama untuk ada untuk diagnostiknya dulu nih. Jadi kan Mhm. kita benar tadi secara klinis kita curiga suatu penyakit lupus, tetapi tetap aja harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi tujuan dari laboratorium ini adalah untuk mengkonfirmasi dengan pasien dengan keluhan yang kita curiga lupus, itu kita akan periksakan laboratorium. Ada beberapa pemeriksaan yang untuk mengkonfirmasinya seperti mungkin udah banyak yang tahu nih ya, ANA, anti-nuclear Mhm. antibody gitu ya, ANA IF gitu. Jadi ANA IF itu ANA inflorescence, kita mau melihat nanti titernya seberapa tinggi gitu. Karena semakin tinggi titernya, per berapanya itu semakin tinggi kemungkinan kena penyakit autoimun termasuk lupus ini tadi gitu. Tetapi ANA positif pun misalnya yang rendah itu belum tentu pasiennya itu lupus gitu. Nah, terus kemudian ada pemeriksaan lain tambahannya seperti anak profile, terus kemudian ada juga untuk melihat yang lainnya seperti komplement C3, C4, terus dsDNA. Biasanya itu adalah yang perlu kita periksakan untuk mengkonfirmasi seseorang itu lupus atau tidaknya. Tetapi pemeriksaan apa yang diperiksakan sebaiknya konsultasikan dulu nih ke dokter gitu supaya ya tidak terjadi istilahnya kurang cost efektif gini. Nanti terlalu banyak diperiksa ternyata enggak kan Ya. sayang sih gitu. Terus kemudian ada beberapa pemeriksaan lainnya seperti tentunya fungsi hati, fungsi ginjal, terus kemudian kita periksa urinnya, melihat kebocoran di ginjalnya Mhm. bagaimana, terus kemudian kita lihat juga screening infeksi sebelum memulai pengobatan. Itu banyak sebenarnya pemeriksaan yang kita periksakan pada tahap awalnya gitu. Pada tahap awal kita pendiagnosaan dan juga rencana pemberian obatnya gitu. Terus kemudian setelah kita obatin, kita juga akan memeriksa laboratorium secara berkala untuk melihat aktivitas penyakit lupusnya tadi bagaimana gitu dan juga memantau apakah ada terjadi komplikasi yang terjadi akibat penyakitnya atau bahkan pun komplikasi yang diakibatkan oleh pengobatan karena kita tahu bahwasanya obat-obat yang diberikan pada pasien lupus ini bisa dibilang obat keras nih dalam arti penggunaan obatnya ini harus dokter yang berpengalaman atau dalam arti dokter yang Mhm. memang merawat pasien lupus. Salah satunya tentunya dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi gitu. Oke, dokter, Mhm, sepertinya mhm, ada iklan sedikit nih, mhm. dokter. Jadi kita live Instagram dulu sebentar, Oke. nanti kita join lagi ya, dokter ya, di Iya. Instagram live kita. Oke, Oke. dokter. Ya. Sahabat Pramita, kita akan kembali lagi nih di Instagram Live kita sebentar lagi. Nah, sudah join kembali bersama Oke. kita, Dokter Andi Raga Ginting. Nah, Dok, saya mau bertanya nih, mhm. mungkin tidak terkait lupus ya, Dok, tapi masih Ya. terkait autoimun. Ini Mhm, buat para cewek-cewek sekarang yang lagi mhm. hits dengan infus whitening, infus vitamin C, ataupun lagi diet nih, Dok, dengan obat diet. Nah, kira-kira boleh nggak sih, Dok? Atau itu berpengaruh dengan penyakit autoimun sendiri nih, Dok? Iya, jadi memang kalau misalnya sesuatu yang kita masukin ke benda asing ke tubuh kita, Mhm. itu pasti bakalan ada respon tubuh terhadap benda apapun yang masuk nih, termasuk benda-benda zat-zat kimia tertentu. Apalagi Hmm. itu yang benda asing, dalam arti itu apalah vitamin yang dosis tinggi, terus Ya. zat kimia, whitening, entah apalah isi bahan kimianya gitu. Nah, tentunya itu akan memicu respon dari sistem imun tubuh kita. Kalau misalnya kita memang aman-aman aja, tidak ada faktor dari genetik tadi, mungkin sistem imun mengenal itu ya nggak ada masalah, bisa diterima dengan baik nih gitu. Tetapi Mhm. kalau enggak, nah ini dia kemungkinan besar bisa aja itu salah satu menjadi pencetusnya gitu. Tiba-tiba muncullah masalah autoimun di kemudian hari. Ya. Walaupun munculnya nggak langsung cepet gitu, bukan instan gitu. Dalam Ya. arti yang nggak gitu diinfus, nggak mungkin nggak langsung muncul gitu karena respon imun ini dia memang
ada prosesnya. Dalam arti tidak langsung secepat itu gitu. Karena yang terbentuk itu antibodi jadi sistem adaptifnya istilahnya, sistem imun yang memang harus belajar dulu dia, mempelajari sesuatu yang aneh baru terakhir muncul. Jadi munculnya itu bukan langsung cepat, bisa aja berbulan-bulan kemudian muncul, bahkan kadang-kadang bertahun kemudian gitu. Jadi tetap Ya, waspada aja dulu. Makanya sebelum melakukan tindakan apapun itu harus konsultasikan lah ya. 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 Kalau bisa diperiksa dulu ya dok ya, Hmm, ginjalnya, yes, fungsi semuanya lah hatinya, secara ya umum. semuanya begitu. Jadi sahabat Pramita hati-hati nih yang mau melakukan infus whitening atau injeksi vitamin C atau obat diet tuh harus hati-hati ya dok ya, karena Iya. efek jangka panjangnya nanti. Oke, sahabat Pramita, setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Andi Raga Ginting tadi, ternyata banyak sekali ya, Dok, informasi-informasi menarik nih yang kita dapatkan tadi. Jadi bertambah lagi nih pengetahuan kita tentang penyakit lupus itu seperti apa, terus gejalanya seperti apa, dan apa nih yang harus kita lakukan jika merasakan gejala-gejala berulang tersebut tadi ya, Dok. Mm-mm. Yes. Oke, dokter, selanjutnya nih kita akan, seperti janji saya tadi, kita akan Mm, membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita tadi ya dok ya. ya. Karena sudah banyak nih sahabat Pramita yang interest, yang tertarik banget dengan topik kita hari ini tentang mengenal lebih jauh penyakit lupus ya dok ya. Oke, dokter, ada Mm. pertanyaan dari Mbak Rita News 05. Mbak Rita bertanya nih, apa bisa penderita lupus hamil, dok? Oke, nah pertanyaan bagus sekali nih ya dan menjadi kekhawatiran pasien-pasien lupus gitu. Jadi sebenarnya kemampuan atau bisanya pasien lupus itu hamil itu sama dengan wanita-wanita lainnya. Jadi bukan mengurangi kemampuan ataupun pasien lupus itu bakalan nggak bisa hamil gitu. Hamil bisa gitu. Tetapi memang kalau pasien lupus kalau mau hamil itu harus ada persiapan khusus gitu. Dalam arti apa? Karena nanti kalau nggak kita persiapkan dengan baik, hamil tadi bisa memperberat lupusnya, lupus tadi bisa membuat komplikasi saat kehamilan gitu. Jadi memang perlu persiapan khusus dengan cara kita membuat pasien lupus tadi dalam tahapan remisi. Remisi dulu nih, memang dia bebas gejala ataupun udah tenang pasti penyakit lupusnya, baru kita persiapkan untuk kehamilan gitu. Jadi seberapa lama nih tenang atau remisinya? Jadi remisinya itu sebaiknya itu durasinya paling cepat itu 6 bulan. Jadi 6 bulan dulu remisi, terus kemudian dipertahankan, baru kita yakinkan bahwasanya ini remisi, pasien oke, kita perbolehkan atau dianjurkan untuk hamil gitu sih ya. Terus kalau misalnya dia kena ke ginjal ya lupusnya, itu mungkin lebih lama lagi remisinya kita pertahankan dalam 1 tahun gitu. Kenapa sih lama? Karena kita dalam proses 6 bulan tadi, kita harus memastikan keadaan lupusnya tadi benar-benar tenang dan juga kita mempersiapkan obat lupus yang tepat untuk pasiennya apa gitu. Karena beberapa obat di penyakit lupus ini yang kita gunakan kalau misalnya beberapa obat itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin, terus menyebabkan komplikasi lainnya, sehingga kita pastikan tidak menggunakan obat itu dulu, gitu. Jadi kita akan men-switch, mengganti jenis obat yang aman untuk kehamilan. Jadi nanti kalau misalnya mau hamil pun ada kok obat yang bisa dipakai gitu. Jadi tenang aja gitu. Tetapi kalau bisa memang harus dikontrol rutin dengan dokter yang merawatnya. Karena kalau enggak nanti khawatirnya tadi lupusnya dia memberat, udah tenang, terus kemudian bisa juga nanti komplikasi ke janinnya, bisa bikin Janinnya. preeklamsia, bayinya kecil lah dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa kok, bisa hamil, tenang saja. Ya. Oke, ini Hmm. informasi yang sangat menarik nih buat Hmm. pasangan atau penderita lupus yang ingin menikah, ingin hamil. Hmm. Jadi mungkin jawaban ini bisa memuaskan Mbak Rita News 05 ya dok ya. Yes. Jadi jangan khawatir untuk hamil, karena yang penting tetap kontrol ke dokternya ya Benar, dok ya. benar sekali. Tetap harus kontrol. Itu yang paling penting. Ya. Pertanyaan berikutnya nih dok, dari Mbak Lasmi underscore Ana. Panjang banget nih tanya. Apakah ada scoring atau kriteria untuk Mhm. resiko tinggi tromboembolit intraoperatif sehingga bisa diputuskan untuk tetap meneruskan NSAID atau aspirin, dok? Wah, ngeri pertanyaannya nih. Ini Ya, pertanyaannya nih pasien atau dokter atau mau nguji kita nih. iya. Jadi memang itu mungkin
pada pasien lupus yang mungkin disertai dengan antifosfolipid sindrom atau kemungkinan apa namanya pengentalan darah dan lain sebagainya kali ya. Jadi memang kita kalau misalnya tadi nih pasien lupus itu kan ada sedikit complicated nih. Kalau misalnya ada kehamilan dan lain sebagainya gitu, cenderung kita harus mempersiapkan. Salah satu persiapannya itu adalah penggunaan dari tromboaspiler ataupun pengencer darah lainnya, warfarin ataupun yang lainnya lah gitu. Nah, jadi kita akan evaluasi tetap ya, evaluasi scoring dengan scoring tertentu, terus habis itu menilai hasil-hasil laboratoriumnya, baru nanti kita tentukan ini apakah memang masih diteruskan atau tidak. Tapi kalau misalnya pasien lupus dengan antiphospholipid syndrome yang udah ada riwayat keguguran berulang, terus kemudian misalnya dia ada pernah kena DVT dan cukup berat, itu kemungkinan besar akan penggunaan pengencer darahnya itu ya hampir seumur hidup gitu Hmm. sih ya. Tapi itu akan coba dievaluasi, dinilai ulang lah ya, dinilai dari dokter yang Yang merawatnya tadi. merawat Ya. ya. Iya. Semoga ini bisa memuaskan Mbak Mm. Lasmi Ana jawaban dokter tadi ya, Mbak Lasmi underscore Ana. Kemudian dokter ada pertanyaan berikutnya nih dari Sentia underscore Fresca. Apakah penggunaan obat narkotika atau psikotropika merupakan pilihan yang tepat untuk nyeri kronis yang tidak teratasi dengan inset HNP atau pada pasien SLE dengan karsinoma, apakah imunosupresan tetap dilanjutkan, Dok? Berat banget ya, Dok, pertanyaannya ya. Ini Saya juga, pertanyaannya kayak mau ujian iya, nih, ini ujian air kayaknya iya, dia. benar nih, Dok. Saya juga bingung ini kalau dikasih ini ini pertanyaan ini 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 awam jawabannya. atau ada yang menyamar nih, jadi awam nih nanya nih. Iya. Jadi memang tentunya obat yang untuk penyakit kronis ya, baik untuk HNP ataupun yang dengan cancer dan lain sebagainya tadi lah ya. Jadi nyeri itu kan menjadi salah satu gejala yang memang ada pada pasien autoimun juga termasuk lupus ya. Walaupun tadi dia berbicara mengenai HNP, tapi kita nggak akan ke penyakit yang lain situ ya. Kita kan fokus karena lupus nih. Nah, jadi kalau misalnya, psikotropika dan lain sebagainya itu bisa menjadi pilihan, tetapi itu adalah pilihan yang paling akhirnya, gitu. Sebelum kita mendapatkan beberapa obat untuk anti nyeri lainnya, gitu. Tetapi tetap obat-obatan itu juga harus dalam pemantauan, yang namanya psikotropika dan lain sebagainya itu kan obat yang istilahnya harus dalam resep dokter dan harus pemantauan, kalau nggak nanti bisa disalahgunakan, gitu. Memang bisa itu menjadi salah satu terapi ataupun obat yang dipakai pada penyakit nyeri yang sangat kronis gitu. Mhm. Nah, kalau misalnya mengenai pasien SLE dengan kanker, mengenai imunosupresannya. Nah, jadi benar beberapa penyakit obat imunosupresan itu bahkan kalau tanpa pemantauan dokter secara ketat gitu bisa menyebabkan muncul kanker pada pasien lupus. Walaupun jangan khawatir, kemungkinan besarnya itu sangat kecil sekali. Kemudian apakah itu diteruskan atau enggak kalau pasien SL-nya udah kena kanker? Ya tergantung juga nih gitu, tergantung dari bagaimana penyakit kankernya gitu. Karena memang terus aktivitas penyakit lupusnya. Jadi penentuannya nanti tergantung dari aktivitas penyakitnya sendiri, apakah jenis kankernya dan lain sebagainya, nanti imunosupresan apa yang akan diberikan gitu. Karena memang akan ada imunosupresan yang bisa diteruskan atau memang harus Mhm. dihentikan gitu sih. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan yang sangat sangat, Iya. menakjubkan siang hari ini dari Yes. Mbak Sentia Luar Fresca ya. biasa aja emang. Luar biasa nih Sahabat Pramita pertanyaannya, ini pinter-pinter semua ya. Luar takjub, biasa. amazing ya, Dok. Nah, mengingat tadi nyeri ya, Dok, Mhm. mengingat pertanyaan dari Mbak Sentia Fresca tadi Mhm. terkait dengan nyeri. Nah, salah satu gejala dari penyakit lupus adalah nyeri sendi Ya, ya, Dok, ya? benar Nah sekali. Nyeri sendi ya. nah, perbedaan antara Hmm. penyakit lupus dengan rematik itu apa, Dok, kira-kira, Dok? Ya, jadi memang sebenarnya, nah ini harus diluruskan dulu Mhm. nih dalam arti yang dimaksud dengan penyakit rematik ya. Kalau di awam itu mungkin dibilang penyakit rematik ini langsung ke arah rheumatoid arthritis nih, penyakit autoimun yang memang menyerang sendi yang membuat radang sendi rematik. Padahal secara harafiah nih, arti rematik itu adalah segala masalah yang ada di sendi, tulang, dan otot. Dalam arti dia menyebabkan masalah muskuloskeletal dan menyebabkan nyeri di daerah segitu. Jadi penyakit rematik nih, kalau secara ilmiah di bidang rheumatologi, penyakit rematik itu jenisnya banyak. Penyakit rematik itu bisa yang autoimun, ada yang non autoimun. Yang autoimun ya masuk ke lupus ini sebenarnya, gitu sih ya. Jadi kalau kita berbicara keduanya sih, memang kalau kita bilang rematiknya terkait dengan rheumatoid arthritis, hampir sama nih gejala keluhan nyeri sendinya. Jadi nyeri sendinya itu terasa bangun pagi terasa kaku,
susah digerakin dan kadang disertai dengan bengkak gitu. Namun pada pasien lupus itu biasanya bagusnya kalau misalnya masalah nyeri sendinya itu nggak membuat kerusakan di sendinya. Dalam arti nggak bisa bikin bengkok-bengkok luar biasa kalau kita Mhm. bilang penyakit rheumatoid arthritis ataupun rematik yang di awam ini gitu. Dan kalau misalnya bagusnya sendinya memang nggak rusak nih. Tetapi yang nggak bagusnya ada juga penyakit lupus itu lebih menyerang organ-organ lainnya gitu. Dalam arti ke Mhm. ginjal, ke bagian organ lain gitu sih, paru, otak dan lain sebagainya. Penyakit rheumatoid arthritis ataupun rematik yang bisa kita dengarkan itu bisa juga tetapi jarang, lebih sering kena di bagian lupus tadi gitu. Ya, jadi kalau sahabat Pramita mulai bingung nih nyeri sendinya nih Mhm, penyebabnya apa nih, boleh konsultasi ke dokter atau boleh mhm, cek laboratorium dulu ya dok ya, mhm. biar tahu Ya. nih perbedaannya nih ya penyebabnya apa gitu dok. Kita lanjut lagi ya dok. Pertanyaan dari sahabat Pramita berikutnya dari VN underscore si Abai. Mhm. Dok, untuk penyakit lupus, apakah bisa dideteksi dari awal dan caranya seperti apa ya, Dok? Nah, pertanyaan bagus sekali nih, karena kita maunya memang mendeteksi penyakit lupus ini seawal-awal mungkin. Jadi jangan sempat terjadi komplikasinya. Bisa sih, bisa dibilang untuk screening awal itu ada loh namanya itu Saluri, periksa lupus sendiri. Hmm. Nah, itu nanti bisa di browsing aja deh, di googling tuh nanti Saluri itu ada 11 pertanyaan yang dimana pertanyaan ini mengarah kecurigaan kita ke arah lupus. Jadi kalau dari 11 pertanyaan nih, sahabat Pramita itu bisa menjawab 4 pertanyaan tadi dijawab iya. Nah, itu langsung deh kita konfirmasikan konsultasi ke dokter untuk memastikannya. Yang namanya deteksi awal screening ini kan hanya untuk men-screening saja nih kecurigaan. Kayaknya saya lupus nih. Coba deh dijawab pertanyaannya. Dari 11 pertanyaannya ternyata 4 Mhm. pertanyaannya itu dijawab iya gitu. Seperti apakah ada demam berulang, apakah nyeri sendi, apakah ada ruam dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman coba browsing aja sendiri. Nah, kalau misalnya emang udah 4 itu konsultasi deh ya ke Mhm. dokter, bisa ke dokter umum pada awalnya atau ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter konsultan reumatologi untuk dipastikan benar atau enggak. Karena nanti di Mhm. situ dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium tentunya untuk memastikan benar atau enggaknya. Belum tentu juga itu lupus, tetapi dipastikan lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan memang sedari awal, nah itu prognosis ataupun kemungkinan ke depannya itu lebih bagus lagi. Jadi bisa cegah. Jadi seperti itu. Oke, ini informasi tambahan yang sangat menarik nih, Dok. Saluri. Ya, periksa Betul. lupus sendiri ya, Dok ya. Dan nanti, Jadi ini sangat menarik sekali nih informasi tambahannya nih, Dok. Nah, oke. dokter, tadi dokter menyebutkan Mhm, kalau penyakit kulit eh, penderita lupus mhm, tuh bisa terjadi ruam merah di mhm, wajah ya, Dok ya, mhm. seperti butterfly rash itu. Nah, kira-kira itu bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Nah, Kalau sudah ada gejala seperti itu. dan jadi kalau misalnya emang udah ada gejala di kulit tadi, tentu ya bisa kita Mhm. istilahnya coba untuk hilangkan dengan pengobatan, gitu sih. Ya, Mhm. jadi obatnya bisa dari obat oles. Ya, biasanya kita juga berkolaborasi nih kalau misalnya memang susah untuk Mhm. ditangani, bisa berkolaborasi dengan dokter spesialis kulit ya, spesialis kulit. Nah, nanti akan kita coba konsultasikan kalau misalnya dan kadang pun pasien lupus itu datangnya dari dokter kulit juga nih, ada tampilan butterfly rash-nya gitu. Dan itu bisa kita tentunya kita upayakan untuk diobatin, nanti itu hilanglah dengan seiring pengobatan. Tetapi ada juga penyakit lupus kulit lagi lain yang membuat dia jaringan parut gitu, Oh. seperti discoid lupus gitu. Jadi Mhm. memang walaupun udah kita mulai obatin tapi ada bersisa dia dan itu menebal gitu. Jadi jenis penyakit kulit lupus juga itu cukup banyak jenisnya gitu. Tetapi apapun itu ya kita upayakan lah untuk diobatin dan hilang. Jadi nggak muncul lagi gitu sih. Semakin cepat diobati Oke. ya semakin bagus tentunya. Ya, karena itu ciri khas yang sangat menonjol ya, Dok ya, dari penyakit lupus tadi ya, Dok ya. Oke, dokter, eh sebentar ya, kita invite ulang nih, Dokter Andi Raga nih. Terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya, masih stay bersama kami selama 1 jam. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya di siang hari ini. Jangan lupa untuk
tetap join di Instagram live kita siang hari ini. Jangan lupa juga join Instagram, follow Instagram Pramita, @pramitalab.id. Oke, kita akan menunggu Dr. Andira Gaginting kembali ya untuk join kembali membahas topik penyakit lupus yang sangat menarik nih di siang hari ini. Informasi tambahan ini menambah pengetahuan tambahan untuk kita terkait dengan penyakit lupus sendiri. Karena kadang-kadang tuh kita tuh bingung gejalanya berulang. Ini penyakit apa ya? Apakah ini rematik atau ini penyakit kulit? Ternyata kita mengidap penyakit lupus. Nah, ini informasi yang sangat menarik sekali nih di siang hari ini buat kita, sahabat Pramita, buat biar aware terhadap gejala-gejala penyakit yang sekarang gitu. Terima kasih sahabat Pramita yang sudah berkomentar, mengirimkan komentarnya dan pertanyaannya. Kita akan berusaha untuk menghubungkan kembali nih dengan Dr. Andi Raga karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan kita yang belum dijawab oleh Dr. Andi Raga Ginting ya. Saya juga masih banyak pengen tahu lebih banyak lagi tentang si penyakit lupus ini sendiri. Jadi sangat pas sekali nih judul topik kita pada hari ini, yaitu mengenal lebih jauh penyakit lupus. Karena bukan untuk sahabat Pramita aja informasinya, tapi juga untuk saya sendiri selaku dokter juga butuh sekali nih informasi seperti ini. Remind untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan penyakit lupus, begitu. Kita akan berusaha untuk join kembali ya dengan Dr. Andi Raga Ginting. Mohon bersabar dan maaf ada sahabat Pramita jika ada gangguan-gangguan nih sepertinya. Gitu. @pramitalab.id dan jangan lupa tetap mengirimkan pertanyaan yang menarik karena akan nanti hai dokter bertemu Yuk, kembali. yuk. Kita luar biasa sekali nih dok hari Iya ini ya. ya dok ya. Hmm. Oke, Oke, dokter siap. ada pertanyaan lagi nih. Kita lanjut lagi ya dok ya Boleh, boleh. pertanyaan dari Silakan, sahabat silakan. Pramita ya. Nggak apa-apa ya Silakan. dok? Nggak apa-apa. Hmm. Oke, Hmm. dokter, kira-kira nih, nah ini ada pertanyaan dari Mbak Non_NST, dampak yang Mhm. paling berbahaya pada penderita lupus kira-kira apa ini, dok? Nah, dampak yang paling berbahaya nih. Jadi memang yang paling sangat kita takutkan sampai saat ini itu memang tadi nih kalau lupusnya udah menyerang ke ginjalnya yang kita sebut dengan lupus nefritis gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak terkontrol dengan baik, lupusnya akan menyerang bagian ginjal dan pada akhirnya harus menjalani cuci darah gitu. Jadi itu yang kita Hmm, cegah nih. Makanya kalau misalnya pasien lupus kita akan follow up itu terus mengenai masalah ginjal. Baik urium kreatininnya kita periksa lab berkala, urinalisanya, urinnya kita periksa untuk biar kita sampai nggak kebobolan nih si lupusnya udah menyerang ginjal atau enggak. Dan kalau misalnya gejala masalah di ginjal udah terjadi, biasanya itu kayak kaki bengkak lah, buang air kecilnya udah mhm. nggak ada lah, atau berbuih dan sebagainya, gitu sih. Walaupun yang lainnya, kalau organ lainnya terkena sih bisa sangat mengkhawatirkan juga. Seperti kalau misalnya otaknya menyebabkan NPSLE, Neuropsychiatric Lupus, dalam arti bisa kejang-kejang gitu. Mhm. Itu bisa Mhm. juga. Terus kalau misalnya kena ke darahnya bisa bikin trombositnya turun drastis dan nanti dia bisa perdarahan dan lain sebagainya sih ya. Sebenarnya banyak sih yang kita Ya, khawatirkan dampaknya, tetapi yang paling sangat mengkhawatirkan itu ya ke ginjal lah ya, ya. yang namanya lupus Jadi nephritis. jangan lupa buat sahabat Pramita untuk melakukan medical check-up secara berkala ya, Ya, dok ya. benar Iya. sekali. Iya, So, untuk screening juga ya dok, buat yo, kita ya, pastinya. preventif ya dok ya. Oke, terima kasih banyak kepada sahabat Pramita yang sudah bertanya melalui kolom komentar. Tapi dokter, mohon maaf nih ya, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang masih belum sempat terjawab nih dok.
Jadi Mhm. sahabat Pramita nanti dapat mengikuti Healthy Talk Instagram Live Pramita berikutnya. Karena masih banyak nanti topik-topik yang menarik. Jadi boleh nanti bertanya kembali di Healthy Talk berikutnya ya dok. Dan sahabat Pramita bisa juga langsung kunjungi website Pramita di www.pramita.co.id ataupun langsung berkunjung ke cabang Pramita terdekat. Begitu. Oke, dokter, seperti yang saya janjikan tadi nih dok, eh, jadi dari sahabat Pramita yang sudah bertanya tadi, berapa pemenang nih dok? Beberapa pemenang yang dengan pertanyaan pertanyaan menarik tadi. Jadi tunggu sebentar, kita akan memilih pemenangnya nih dok. Oke, dan sepertinya kita akan menghubungi dokter Andi Raga kembali ya. Sebelum kita menginvite ulang dokter Andi Raga kembali, kita akan menyaksikan mungkin ada iklan sedikit nih. Oke. Oke. Keluar lagi, kirain udah siap Iya. aku keluarin gitu kan. Tunggu, Oh enggak ya. tunggu, mohon dokter bersabar karena Bercanda, bercanda. masih masih ada nih sesi Oh, berikutnya nih oh dok. masih Jadi ada. harap Kirain udah bersabar siap. ya dok karena Cepet kita juga akan terasa. mengumumkan pengumuman pemenang nih dok dari sahabat-sahabat Oke. Pramita yang bertanya tadi nih. Bertanya tadi. Kira-kira siapa nih pemenangnya ya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, selamat buat wuri_ayang_yahoo.com. Mhm. Selamat Mbak Oke. Wuri sudah memenangkan voucher medical check-up Wis, yang mantap. bisa digunakan di seluruh cabang Pramita. Lalu pemenang kedua, Mbak Sherin_na, dan terakhir pemenang ketiga kita adalah Mbak Grace_Canani. Selamat buat sahabat Pramita terpilih yang berhak mendapatkan voucher medical check-up yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita. Wah, senang sekali nih dapat voucher medical check-up senilai Rp250.000 ya, Dok. Yes. Selamat ya Ya, buat ya. yang dapat vouchernya. Baik dokter, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara ya dok. Pengennya sih masih Udah siap tetap ya? bersama sahabat Pramita. Iya, nggak kerasa ya dok. Padahal Iya. topik kita sangat menarik sekali nih hari ini. Saya juga Iya. sampai kurang nih bertanya lebih lanjut Iya. ke dokter Andi. Semua minta Tapi tambah namanya pertemuan, durasi tuh. iya, karena banyak ada Siap. gangguan hari ini ya dok ya. Tapi nanti bisa kita ulang lagi ya di Healthy Talk berikutnya ya dok. Ya, Oke, tapi namanya pertemuan pasti ada perpisahan ya dokter ya. benar Nah dokter sekali. sebelum closing nih, Hmm. mungkin dokter bisa Hmm. sampaikan kesimpulan dan pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan pada sahabat Pramita atau sahabat Pramita yang sedang struggle berjuang dengan penyakit lupusnya dimanapun berada. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi memang pesan kepada semua sahabat Pramita ya yang di sini tentunya dalam Hari Lupus Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Mei ya di bulan Mei ini saya mengucapkan ya apa namanya tetap semangat nih untuk para penyintas lupus survivor kita bilang survivor survivor lupus nih ya kalian itu hebat ya tetap semangat dan jangan pernah putus asa ya tetap rutin datang kontrol berobat dan minum obat secara teratur ya karena memang kita harus menghadapinya secara bersama-sama nih ya baik pasien, dokter dan juga keluarganya dan juga untuk masyarakat umum tentunya mari mengenal lupus ya dan juga tandai gejala-gejala awalnya sehingga semakin cepat kita deteksi, semakin cepat kita tangani itu akan semakin bagus ke depannya ya. Oke, Oke, mungkin itu sih. terima kasih dokter. Nah, sahabat Ya, Pramita, terima sama-sama. kasih banyak. Tentunya saya, Dokter Surti Primaningrum, mengucapkan banyak terima kasih nih untuk seluruh sahabat Pramita yang masih setia selama 1 jam tadi ya dok ya, menyaksikan IG Live kita nih di siang hari ini. Dan terima kasih kembali kepada
Dokter Andi Raga ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama berjalannya IG Live kita di siang hari ini. Iya. Nah, terima kasih kembali buat Dokter Andi Raga Ginting yang sudah berbagi informasi ilmu yang sangat bermanfaat nih dok di siang hari ini. Tapi saya kasih hadiah dulu nih untuk Dokter Andi dan sahabat Pramita. Saya kasih pantun sedikit. Oh, hadiah sangat menarik sekali pantunnya. Ditunggu-tunggu Ya. nih. Oke, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Cakep. Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sedap. Cakep. Oke, jangan lupa nantikan Healthy Talk Instagram Live Pramita berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Dan mungkin kita bisa bertemu kembali ya dok di Ya. Instagram Live berikutnya. Iya. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih kepada Dokter Andi Raga Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih juga Tersurti dan semuanya. Sampai jumpa dokter, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Betul. Waalaikumsalam.